Tahu nggak sih bahwa di setiap halaman karya sastra terdapat cerita yang mendalam mengenai perempuan. Oleh sebab itu, mari kita memahami peran dan posisi perempuan dalam masyarakat melalui interpretasi karya sastra yang menarik serta menginspirasi. Sebelumnya, selamat datang di channel yang akan membawa Anda dalam lika-liku dunia sastra. Kenalin, aku Septi Putri Tapani, salah satu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku mau ajak kalian untuk berdiskusi membahas beberapa karya sastra yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam masyarakat. Mengenai perempuan, seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak sekali perempuan yang memiliki peranan aktif dalam masyarakat. Mereka sudah banyak berkontribusi serta terlibat aktif dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hingga kesusastraan. Dalam bidang pendidikan misalnya, kita mengenal Raden Dewi Sartika. Beliau adalah pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, Raden Dewi Sartika ini dikenal sebagai tokoh perintis pendidikan perempuan di Indonesia. Dulu, ia memperjuangkan hak kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti perempuan Eropa. Karena pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan hanya diberikan pada perempuan Eropa saja. Sedangkan pendidikan perempuan Indonesia tidak diperhatikan. Oleh sebab itu, Dewi Sartika bertekad untuk membangun sekolah khusus perempuan. Lalu dalam bidang ekonomi dan politik, kita mengenal Sri Mulyani Indrawati. Majalah Forbes sepanjang tahun 2020 hingga 2021 merilis nama-nama perempuan yang memiliki pengaruh di dunia. Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati, yaitu Menteri Keuangan Indonesia. Sri Mulyani masuk dalam daftar The World's 100 Most Powerful Women versi Forbes pada tahun 2020 dan berada pada peringkat ke-78. Forbes menuliskan bahwa sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani mampu meningkatkan pendapatan Indonesia melalui reformasi perpajakan yang dapat memperluas layanan e-filing serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Sri Mulyani juga berhasil meluncurkan beberapa program yang mendukung kesetaraan gender. Masuk pada dunia kesusastraan, Indonesia juga memiliki perempuan yang berpengaruh dalam dunia kesusastraan. Dia adalah sastrawan perempuan yang dikenal sebagai pendobrak kesusastraan Indonesia era reformasi. Sastrawan perempuan tersebut adalah Ayu Utami. Ayu Utami dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan, khususnya mengenai seks dan agama. Karya-karya yang dihasilkan Ayu Utami dianggap para kritikus sebagai pembaharuan kesusastraan di Indonesia. Contoh karyanya seperti Larung dan Saman. Nah, berkat novelnya juga, Ayu Utami berhasil memenangkan banyak penghargaan. Salah satunya Prince Claus Award dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag. Nah, selain menjadi sastrawan, Ayu Utami juga dikenal sebagai aktivis dan jurnalis. Dengan munculnya perempuan-perempuan hebat seperti mereka, membuktikan jika telah adanya kesetaraan posisi antara pria dan wanita. Kesetaraan posisi antara pria dan wanita ini mengingatkan aku dengan konsep feminisme, yaitu sebuah gerakan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, baik itu ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Sederhananya, feminisme ini memperjuangkan kemanusiaan kaum perempuan atau memperjuangkan perempuan sebagai manusia merdeka secara utuh. Namun, di samping hal itu juga tidak menutup kemungkinan jika masih adanya diskriminasi gender. Pada masa Orde Baru, ada seorang wanita Jawa yang buta huruf dan terlahir dari keluarga miskin. Ia hanya tinggal bersama si mboknya atau ibunya. Cerita bermula saat wanita itu masih remaja, ia ingin sekali memiliki sebuah entrok. Lalu ia mulai mengeluh pada si mboknya agar ia dibelikan entrok. Tapi karena ia berasal dari keluarga yang serba kekurangan, simboknya itu tidak dapat mengabulkan keinginan perempuan itu. Apalagi pada saat itu harga entrok sangat mahal dan biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada. Tapi keinginan untuk memiliki entrok dalam diri perempuan itu semakin hari itu semakin menguat. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja ikut bersama simboknya.
Namun, bekerja sebagai seorang perempuan itu ternyata bukan hal yang mudah karena upah yang diberikan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ketika laki-laki diberikan upah berupa uang, justru perempuan diberikan upah berupa bahan makanan atau singkong. Karena hal itu, akhirnya ia memilih bekerja sebagai seorang kuli, yaitu pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Sebagai seorang perempuan yang sedari kecil bekerja keras mengumpulkan pundi-pundi uang, tidak jarang dia merasakan ketidakadilan. Ia merasa terbatas untuk melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, ia bertekad untuk bangkit dari segala keterbatasannya, terutama dalam pekerjaan. Ia mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan lain agar ia bisa mengumpulkan banyak uang. Tapi justru tekad dan semangatnya itu dipandang negatif oleh masyarakat. Ia dicemooh dan ditertawakan karena masyarakat menganggap jika perempuan itu tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pria. Tetapi dirinya berhasil melawan semua pandangan masyarakat terhadap dirinya dan akhirnya ia menjadi orang yang terpandang. Membeli entrok pun menjadi hal yang mudah untuknya. Yang sebelumnya ia bekerja untuk orang lain, sekarang ia bisa mempekerjakan orang lain dengan memberikan upah yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ia berhasil melawan stereotip masyarakat mengenai perempuan itu tidak bisa melakukan pekerjaan pria. Nah, itu adalah kisah Marni dalam novel Entrok karya Oki Madasari yang terbit pada tahun 2010. Oki ini memang terkenal akan karya-karyanya yang berisi kritik sosial yang menyoroti isu-isu seperti ketidakadilan, diskriminasi, hingga kemanusiaan. Berdasarkan novel Entrok, terjadinya diskriminasi gender ini dapat disebabkan oleh stereotip dari masyarakat. Masyarakat ini cenderung menganggap perempuan itu lemah lembut dan emosional sehingga tidak pantas bekerja, apalagi melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Nah, stereotip tersebut tentu saja masih ada sampai sekarang. Munculnya stereotip tersebut juga dapat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih sangat tinggi, di mana mereka menganggap jika hanya laki-laki yang boleh memegang peranan penting, sedangkan peran perempuan hanya sebagai pendamping. Walaupun saat ini sudah banyak perempuan yang terlibat dan berkontribusi dalam berbagai aspek, tapi tetap saja tinggal di lingkungan dengan budaya patriarki yang masih sangat tinggi itu tidak mudah. Terdapat penelitian yang menunjukkan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Menurut penelitian Indonesia National Women's Life Experience Survey, Study on Violence Against Women and Girls pada tahun 2016, jika 1 dari 3 perempuan Indonesia dengan rentang umur 15 sampai 64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual dari pasangan dan bukan pasangan selama hidupnya. Statistik juga menunjukkan sekitar 9,4% perempuan telah mengalaminya dalam setahun terakhir. Selain itu, organisasi Equal Measure 2030 pada tahun 2019 mencatat bahwa pada tahun 2017 perempuan masih mengalami kendala dalam peraturan dan diskriminasi di sektor ekonomi sebesar 51%. Partisipasi tenaga kerja perempuan juga masih sangat rendah dibanding laki-laki yang mencapai kurang lebih 80% angka partisipasi dan juga lebih rendah daripada negara-negara yang memiliki tingkat perkembangan yang sama seperti Indonesia. Ada 3 kisah lain yang menunjukkan ketidaksetaraan gender. Kisah pertama datang dari Bunga, seorang gadis kecil yang lahir dari ibu yang merupakan seorang pelacur. Bunga juga tinggal di kawasan prostitusi. Nah, karena hal itu, Bunga selalu mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Banyak orang tua yang melarang anak-anaknya untuk bermain bersama Bunga karena konon itu dapat membawa kesialan, karena masyarakat menganggap Bunga itu tidak jauh berbeda seperti ibunya. Nasib buruk pun terjadi pada Bunga. Bunga ditemukan meninggal terapung di sungai dengan badannya yang penuh dengan bekas siksaan. Dan diketahui ternyata sebelum meninggal Bunga mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh 3 pria. Kisah lain datang dari Siple, seorang perempuan yang tumbuh dari keluarga miskin.
Pada umur 16 tahun, si Plek dikawinkan oleh orang tuanya dengan Wayan Paruk untuk membayar hutang dan dengan harapan dapat membantu ekonomi keluarganya. Namun ternyata menikahi Wayan Paruk itu tidak membuat kehidupannya berubah. Seringkali justru ia mendapatkan nyinyiran dari mertuanya karena dianggap sebagai menantu yang tidak menguntungkan. Karena hal itu, si Plek semakin membenci orang-orang di sekitarnya, terutama pada ibu dan ayahnya. Ayahnya itu hanya bisa menaburkan benih pada perut ibunya, dan ibunya lebih mirip dengan pabrik bayi daripada manusia. Ketika ibunya terus melahirkan anak perempuan, maka ayahnya akan marah besar, karena ayahnya itu menganggap perempuan yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki itu perempuan sial. Bagi ayahnya, hidup tanpa keturunan laki-laki itu kiamat. Kisah terakhir datang dari perempuan yang dikhianati. Perempuan itu dari kecil tahu jika ayahnya itu berselingkuh dari ibunya. Karena hal itu juga yang menjadikan perempuan itu terus menghindari ayahnya hingga ia dewasa dan sampai ia menikah. Tapi pada suatu hari ia dipertemukan dengan ayahnya dalam kondisi yang tidak tepat, yaitu pada situasi saat ia menemukan suaminya melakukan kecurangan dalam pernikahan. Suaminya itu berselingkuh seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Kebohongan yang dilakukan suaminya semakin sering. Biasanya suaminya akan tidur menjelang subuh karena sepanjang malam suaminya itu akan sibuk bertukar pesan dengan perempuan lain. Ketika ia bertanya mengenai perselingkuhan itu pada suaminya itu justru marah dan tidak mau mengaku. Kegilaan yang dilakukan oleh suaminya itu ternyata berpengaruh pada kondisi finansial keluarganya. Pada akhirnya ia melawan rasa dendam yang ada dalam hatinya pada ayahnya. Ia memutuskan kembali ke rumah ayahnya daripada ia harus menanggung kekerasan psikis dari suaminya. Tapi ternyata saat ia kembali ke rumah ayahnya, ia justru menemukan adiknya dalam kondisi yang tidak baik. Adiknya itu juga ternyata diselingkuhi oleh suaminya. 3 kisah tersebut merupakan kisah yang terdapat dalam cerpen Akar Pule karya Oka Rusmini yang terbit pada tahun 2012. Kisah yang menggambarkan kepiluan perempuan, kisah yang menunjukkan penindasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki, dan kisah yang menunjukkan ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Mulai dari kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga kekerasan seksual seperti yang dialami oleh tokoh Bunga. Pengkhianatan yang dilakukan laki-laki juga merupakan bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Istri dituntut untuk selalu sabar dalam menghadapi keegoisan laki-laki. Akibatnya perempuan kehilangan rasa percaya diri, muncul rasa cemas yang berlebih, hingga anak yang menjadi korban. Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan muncul karena anggapan jika perempuan itu lemah dan hanya bisa dijadikan objek pelampiasan oleh laki-laki seperti yang dirasakan oleh ibunya si Plek. Situasi tersebut juga didorong oleh budaya patriarki di masyarakat yang masih sangat kuat. Budaya patriarki ini menunjukkan jika perempuan yang lebih banyak dirugikan karena perempuan dituntut untuk selalu memenuhi standar di sekitarnya. Perempuan tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan haknya. Perempuan hanya dijadikan sebagai objek juga terlihat dalam cerpen lain Oka Rusmini yang berjudul Pesta Tubuh dalam cerpen Sagra, menceritakan perempuan-perempuan yang dipaksa untuk melayani para pria. Kisah itu dilatar belakangi oleh peristiwa ketika tentara Jepang datang ke Indonesia dan banyak perempuan Indonesia yang dijadikan objek seksual oleh tentara Jepang. Melalui kisah Marni, Bunga, si Plek, lalu perempuan yang dikhianati, dan tadi terakhir perempuan-perempuan pada masa penjajahan Jepang menunjukkan bahwa perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan. Mereka seringkali tidak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi potensi yang ada pada dirinya sendiri dan dituntut untuk selalu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat di sekitarnya. Ini juga membuktikan bahwa budaya patriarki di Indonesia itu masih sangat kuat dan sampai saat ini masih terjadi dan selalu dianggap sebagai hal biasa. Tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menjadikan perempuan selalu dianggap lebih rendah posisinya daripada laki-laki, dan perempuan dituntut untuk selalu mengikuti kehendak dari laki-laki. Oleh sebab itu pentingnya kita untuk mengubah budaya patriarki ini.
Karena dalam budaya patriarki, perempuan yang lebih banyak dirugikan. Perempuan layak mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki, sebab perempuan mampu menjalani berbagai peran bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek. Pentingnya untuk tidak membatasi ruang gerak perempuan agar mereka mampu terus berkembang. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, di mana setiap individu diberikan ruang gerak untuk mengeksplorasi dirinya sendiri tanpa dibatasi oleh perbedaan gender. Terima kasih kepada kalian karena telah menyempatkan waktu dalam diskusi mengenai peran dan posisi perempuan dalam masyarakat melalui interpretasi karya sastra. Kalian bisa berbagi pemikiran dan pengalaman kalian melalui kolom komentar. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Dah!